Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Tunukma. Saya dari kelas 3A semester 5, mahasiswa kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul, anatomi kepala janin, dan juga melakukan pemeriksaan dalam. Guna memenuhi tugas mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan dengan dosen pembimbing Ibu Ni Gusti Made Ayu Agung Budi, SST MKep. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya mulai dari anatomi panggul. Nah, panggul ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses persalinan. Panggul sendiri memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu bagian yang keras yang terbentuk dari tulang-tulang. Sedangkan yang kedua yaitu bagian yang lunak yang terbentuk dari otot-otot ligamentum. Nah, tulang panggul ini dibentuk oleh 4 tulang, yaitu ada os sacrum, os coccygeus, dan 2 os coccygeae. Pada os coccygeae terdiri dari 3 buah tulang yang saling berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Nah, acetabulum ini yang mana sih? Nah, ini dia merupakan acetabulum yang bentuknya seperti cawan yang fungsinya untuk melekatnya tulang pangkal paha atau caput femoralis. Kemudian, dari acetabulum ke atas, ini disebut dengan tulang usus atau os ilium. Sedangkan dari acetabulum ke bawah, ini disebut dengan tulang duduk atau os isium. Kemudian, dari acetabulum ke depan, ini disebut dengan tulang kemaluan atau os pubis. Nah, di sini ada tulang usus atau os ilium. Nah, os ilium ini merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas, depan, dan belakang panggul. Pada bagian atas ini dibatasi oleh crista iliaca yang dapat dipalpasi atau diraba dengan mudah jika tangan diletakkan pada pinggang. Kemudian di bagian depan crista iliaca terdapat tonjolan yang di atas ini disebut dengan spina iliaca anterior superior, sedangkan tonjolan yang ada di bawah ini disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Dan di belakang os ilium juga terdapat tonjolan yang disebut dengan spina iliaca posterior superior, dan yang di bawahnya ada spina iliaca posterior inferior. Nah, dari spina iliaca terdapat cekungan yang disebut dengan incisura ischiadica major yang dilewati oleh nervus ischiadicus. Nah, pada bagian ilium di depan sini terdapat lajur yang disebut linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan juga panggul kecil. Kemudian di sini ada tulang duduk atau os isium. Nah, os isium ini terdapat di bagian bawah tulang os ilium, dan di bagian belakangnya terdapat tonjolan pada tulang yang disebut spina ischiadicum atau pinggiran belakang yang berduri. Lalu di bawah spina ischiadicum ini terdapat incisura ischiadica minor. Lalu selanjutnya di sini ada tulang kemaluan atau os pubis. Nah, pada bagian os pubis ini terdapat bagian yang bernama foramen obturatorium. Jadi foramen ini yang memisahkan antara os pubis dengan os isium. Foramen ini juga memisahkan antara ramus superior dan inferior. Nah, ramus itu yang mana sih? Ramus itu ada 2, yaitu ramus superior osis pubis dan ramus inferior osis pubis. Nah, di sini juga terdapat bagian yaitu symphysis pubis. Nah, symphysis pubis ini menghubungkan antara os ilium dextra dan juga os ilium sinistra. Kemudian di sini ada tulang kelangkang atau os sacrum. Nah, os sacrum ini berbentuk seperti segitiga yang dibentuk oleh persatuan dari 5 vertebrata sacralis atau terdiri dari 5 ruas. Lalu, pada permukaan belakang tulang os sacrum ini berbentuk gelembung dan kasar. Dan pada garis tengahnya terdapat crista sacralis. Dan os sacrum ini juga membentuk dinding belakang rongga pelvis. Nah, yang pertama di sini terdapat cekungan os sacrum, di mana cekungan os sacrum ini merupakan permukaan depan sacrum yang berbentuk cekung. Nah, cekungan os sacrum ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas pelvis sfera. Kemudian, di sini terdapat ala atau sayap yang meluas keluar kanan dan kiri vertebra sacralis pertama. Kemudian, di sini terdapat promontorium, yaitu titik pusat tepi atas vertebra sacralis pertama dengan dasar vertebra lobalis kelima dan menonjol di atas cekung sacrum. Kemudian di sini terdapat tulang ekor atau os coccygeus. Nah, os coccygeus ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu pada saat persalinan dan dapat terdorong ke belakang 1 sampai 2 cm sehingga dapat memperluas jalan lahir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Biennale Hodge. Biennale Hodge itu apa sih? Nah, Biennale Hodge ini merupakan garis khayal pada panggul untuk mengetahui seberapa jauh penurunan kepala janin.
Nah, bidang Hodge ini terdapat 4 bagian, yaitu ada bidang Hodge 1, bidang Hodge 2, bidang Hodge 3, dan bidang Hodge 4. Nah, pada batas bidang Hodge 1, yaitu garis lurus antara atas simfisis pubis ke tulang promontorium, atau bisa disebut dengan PAP atau pintu atas panggul. Kemudian, pada bidang Hodge 2, yaitu garisnya ini sejajar dengan Hodge 1, namun terletak di tepi bawah simfisis pubis. Kemudian pada bidang Hodge 3, garisnya sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, namun letaknya di spina ischiadica kanan dan kiri. Dan yang terakhir yaitu bidang Hodge 4, yaitu garis yang sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, 3, namun terletak di bagian os koksigis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang station. Bidang station itu apa sih? Jadi, bidang station ini merupakan istilah dari descensus, yaitu turunnya kepala janin di jalan lahir. Nah, dalam bidang station ini ada yang dinamakan dengan zero station, yaitu kepala puncak sudah mengalami densus setinggi spina ischiadica atau menancap atau engagement. Bila kepala janin belum setinggi spina ischiadica, maka akan ditandai dengan tanda negatif, dan jika sudah melewati akan ditandai dengan tanda positif. Jika kepala janin masih ada di station -3, berarti janin masih mengambang. Dan jika kepala janin berada di station +3, maka janin sudah siap untuk dilahirkan. Jadi, pada bidang Hodge dengan bidang station ini saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, hasil datanya dapat kita padukan. Setelah menjelaskan mengenai anatomi panggul, sekarang saya akan menjelaskan mengenai anatomi pada kepala janin. Nah, kepala janin ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses persalinan. Dan di sini sudah tertera bagian-bagian dari kepala janin. Yang pertama itu ada os frontal, kemudian ada os parietal, dan ada os occipital. Nah, pada bagian anterior dari os frontal, di sini terdapat os frontal dextra dan juga sinistra. Yang pusat penulangannya ini disebut eminentia frontalis. Kemudian, pada os parietal atau tulang ubun-ubun, ini di bagian lateralnya itu terdiri dari dextra dan juga sinistra. Nah, pusat penulangannya yaitu eminentia parentalis. Dan kemudian di sini ada os occipitalis, yaitu tulang yang terletak di posterior kepala janin, dan pusat penulangannya disebut protuberantia occipitalis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sutura. Sutura itu apa sih? Nah, sutura ini merupakan membran yang terletak di antara tulang-tulang kranium atau tulang-tulang kepala janin, di mana klasifikasinya ini belum sempurna dan sebagai pemisah antara satu tulang dengan tulang lainnya. Oke, yang pertama di sini ada sutura frontalis, yaitu sutura yang memisahkan antara frontalis dextra dan frontalis sinistra. Nah, kemudian yang kedua di sini ada sutura coronaria, yaitu sutura yang memisahkan antara os frontalis dengan os parietalis. Nah, lanjut pada sutura yang ketiga, di sini terdapat sutura sagittalis, yaitu yang dapat memisahkan antara os parietal dextra dan os parietal sinistra. Kemudian yang keempat di sini ada sutura lambdoidea, yaitu untuk memisahkan antara os parietal dengan os occipital. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai fontanel. Fontanel ini merupakan daerah di mana dua atau lebih sutura bertemu. Nah, fontanel ini dibagi menjadi dua, yaitu ada fontanel anterior atau bregma dan juga fontanel posterior atau lambda. Nah, pada fontanel anterior ini dibentuk oleh pertemuan antara sutura sagittalis, coronaria, dan frontalis. Dan fontanel anterior ini berbentuk seperti berlian. Dan fontanel anterior juga jauh lebih besar dibandingkan dengan fontanel posterior. Panjangnya itu bisa mencapai 2,5 cm dan lebarnya 1,3 cm. Dengan demikian, bentuk dan ukurannya ini dapat membantu untuk mengidentifikasi pada pemeriksaan vagina dan juga palpasi. Karena dengan adanya 4 garis sutura dapat memudahkan kita dalam mengidentifikasi pemeriksaan tersebut. Dan apabila fontanel ini teraba pada pemeriksaan tersebut, maka ini dapat membuktikan bahwa kepala janin dalam keadaan fleksi dan sirkumferensia yang lebih besar sedang mencoba untuk melewati jalan lahir. Nah, persalinan pada keadaan ini memungkinkan memakan waktu yang lebih lama dan lebih sulit, karena fontanel anterior ini seharusnya mengalami klasifikasi sempurna pada waktu bayi berumur 18 bulan. Lalu pada fontanel posterior, ini terdapat pada pertemuan antara sutura lambdoidea dan sutura sagittalis. Fontanel posterior ini ukurannya sangat kecil dan berbentuk segitiga dan baru menutup setelah bayi berumur 6 minggu.
Pada pemeriksaan vagina, fontanel posterior ini dapat dikenali dengan sifat-sifat khususnya, karena fontanel posterior ini hanya tepat pada satu ujung jari dan ada 3 sutura yang dapat dibedakan menuju ke fontanel posterior ini. Apabila teraba pada pemeriksaan tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa janin terletak dengan dagu ke bawah mengenai dada, dan dengan demikian kepala dalam letak fleksi. Letak ini dapat memungkinkan lingkar kepala yang paling kecil untuk melewati jalan lahir. Nah, fontanel posterior ini dapat dipakai sebagai petunjuk hubungan antara cranium fetus atau janin dengan salah satu dari 4 kuadran pelvis ibu, yaitu kuadran anterior, dekstra, dan sinistra, dan kuadran posterior teraba di sisi kanan dari pelvis ibu dan mengarah ke depan. Maka occiput tentunya terletak pada kuadran anterior kanan pelvis, dan posisi janin dikatakan sebagai occipito anterior kanan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai diameter kepala janin. Yang pertama, di sini ada suboccipito bregmatica yang dapat diukur dari bawah occiput ke bregma atau antara foramen magnum ke ubun-ubun besar. Nah, ukurannya ini kurang lebih sekitar 9,5 cm. Dan suboccipito bregmatica ini dihubungkan dengan presentasi dan posisi janin yang normal dan kepala dalam posisi fleksi sempurna. Kemudian yang kedua yaitu ada suboccipito frontalis yang dapat diukur antara daerah suboccipitalis dan pusat sinciput atau antara foramen magnum ke pangkal hidung. Dan suboccipito frontalis ini dihubungkan dengan kepala yang kurang fleksi sempurna. Kemudian yang ketiga di sini ada fronto-occipitalis yang diukur antara occiput dengan glabella atau dari jarak terjauh occipitalis ke titik pangkal hidung. Nah, ukurannya ini kira-kira antara 11,5 hingga 12 cm. Di samping ukuran diameternya yang besar, fronto-occipitalis ini juga dapat mempersulit kepala melewati panggul dan persalinan akan cenderung lama. Kemudian yang keempat yaitu ada mentum verticalis yang dapat diukur dari mentum atau dagu ke vertex. Nah, vertex ini merupakan titik tertinggi atau puncak dari cranium janin. Ukurannya ini kurang lebih 13 cm, dan mentum verticalis ini dihubungkan dengan kepala yang mengalami ekstensi parsial dengan presentasi dahi. Kemudian yang kelima di sini ada submentum bregmatica yang diukur dari bawah dagu ke bregma atau antara host height sampai ubun-ubun besar. Nah, ukurannya ini kurang lebih 9,5 cm dan dihubungkan dengan kepala yang mengalami ekstensi penuh. Karena kepala terdorong ke arah belakang, maka yang mencoba melewati panggul itu adalah wajah. Meskipun diameter ini kecil, proses persalinan akan mengalami kesulitan karena tulang-tulang wajah akan bersatu secara erat dan tidak bisa tumpang tindih. Juga bentuk wajah yang irregular tidak cocok dengan serviks sehingga tidak dapat melaksanakan kontraksi uterus dengan baik. Nah, pada ukuran melintang ini dibagi menjadi dua, yaitu ada diameter biparietalis yang dapat diukur antara kedua parietal dan ukurannya ini 9,5 cm, dan diameter biparietal ini merupakan diameter transversal yang paling besar, dan kepala janin dikatakan turun apabila diameter biparietal ini telah melewati AP. Dan yang kedua itu ada bitemporal yang diukur antara dua titik terjauh pada struktura koronaria dan ukurannya ini kurang lebih 8 cm. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam, lebih baik kita melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk membersihkan vulva ibu. Selain itu kita juga dapat menilai genitalia eksterna ibu, apakah terdapat luka, massa atau benjolan, atau varises. Kemudian dalam proses vulva hygiene kita juga dapat menilai bagaimana kondisi vulva ibu. Apakah terdapat cairan yang keluar dari vulva ibu? Apakah terdapat bercak darah? Apakah ada perdarahan pervaginam? Atau terdapat mekonium? Karena jika terdapat perdarahan pervaginam, maka pemeriksaan dalam tidak dapat dilakukan. Dan apabila ketuban ibu pecah, kita perlu mengecek warna dan juga bau dari air ketuban tersebut. Apakah air ketuban tersebut berwarna jernih, keruh, atau tercampur dengan mekonium. Dan juga kita dapat menilai konsentrasi dari cairan air ketuban tersebut, apakah kental atau cair. Oke, sekarang kita masuk ke dalam prosedur vulva hygiene. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, pastikan kita tidak memakai perhiasan apapun, baik itu gelang, cincin, ataupun jam tangan. Selain itu, kita juga harus memastikan kalau kita sudah mencuci tangan menggunakan air dan juga sabun. Lalu, kita keringkan tangan menggunakan lap atau kain. Setelah tangan kita sudah bersih, sudah kering, kita dapat melakukan proses pemeriksaan. Dan sebelum kita melakukan proses pemeriksaan, jangan lupa kita juga perlu inform consent kepada ibu atas tindakan apa yang akan kita lakukan kepada ibu. Setelah melakukan inform consent kepada ibu, baru kita bisa melakukan pemeriksaan. Nah, dalam pemeriksaan vulva hygiene, di sini terdapat kapas BTT, kemudian terdapat sarung tangan steril atau handscoon steril atau handscoon bersih yang sudah disterilkan. Nah, ketika kita sudah merasakan kita bersih dan juga kering, kita dapat
memakai handscoon steril. Ketika kita sudah memakai handscoon steril, kita bisa melakukan vulva hygiene pada ibu. Nah, dalam proses vulva hygiene pada ibu, kita bisa mengambil beberapa kapas DTT sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita bisa membersihkan labia ibu mulai dari sisi kanan dan juga sisi sebelahnya secara satu persatu menggunakan kapas DTT yang berbeda. Yang pertama kita mulai dari sisi sebelah kanan. Kita bersihkan dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sisi yang sebelahnya dan juga bagian tengah. Kenapa dari atas ke bawah atau depan ke belakang? Hal ini untuk menghindari kontaminasi bakteri dari feses ke vulva ibu. Setelah melakukan vulva hygiene, selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan dalam. Nah, dalam pemeriksaan dalam ini kita juga melakukan hal yang sama, yaitu inform consent kepada ibu atas tindakan apa yang akan kita lakukan kepada ibu. Nah, ketika sudah melakukan inform consent, pemeriksaan dalam bisa kita lakukan. Pertama kita siapkan dahulu alat-alat yang akan kita pakai dalam pemeriksaan dalam. Nah, di sini saya ada gel. Nah, gel ini berfungsi untuk mempermudah jari saya untuk masuk ke dalam bagian ibu. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam, lebih baik kita menggunakan gel terlebih dahulu pada jari tangan yang akan melakukan pemeriksaan dalam, guna mempermudah jari tangan kita masuk ke dalam bagian ibu. Selanjutnya, dengan hati-hati kita melebarkan labia mayor menggunakan tangan sebelah kiri dengan jari telunjuk dan juga ibu jari. Kemudian perlahan-lahan kita masukkan jari telunjuk dan juga jari tengah yang sudah kita berikan gel. Nah, setelah sudah masuk ke dalam, tangan kiri kita memegang fundus ibu, lalu kita lakukan pemeriksaan dalam. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam, di sini kita perlu menilai apakah penurunan kepala janin sudah masuk panggul atau belum. Kemudian pada presentasi kita juga dapat menilainya melalui pemeriksaan dalam apakah janin ini dalam presentasi kepala atau presentasi bokong. Jika presentasi kepala, kita dapat menilai apakah kepala tersebut ubun-ubun besar atau ubun-ubun kecil dan seterusnya guna menilai penyusupan. Dan apabila saat kita melakukan pemeriksaan dalam ketuban belum pecah, maka kita tidak boleh melakukan amniotomi. Nah, setelah pemeriksaan sudah selesai, kita bisa mengeluarkan jari kita secara perlahan dan juga hati-hati. Kemudian kita bisa melepaskan sarung tangan dengan cara terbalik, lalu kita dapat membuangnya ke tempat sampah atau kita taruh di dalam kom atau baskom yang sudah berisi cairan dekontaminasi selama 10 menit. Ketika pemeriksaan sudah selesai, kita dapat membantu ibu untuk kembali ke posisi yang nyaman. Lalu setelah itu kita bisa memberitahukan hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan kepada ibu maupun keluarganya, bahwa ibu sudah memasuki pembukaan ke-7 dan melakukan dokumentasi di lembar fotografi.